Shalom, selamat pagi anak-anak Valentin, khususnya kelas 6. Kita bertemu kembali di pendidikan agama Kristen. Kita akan belajar indahnya saat beribadah. Ibadah dilakukan sebagai bentuk respon dan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan umatnya. Dalam kitab Keluaran 13 ayat 8 dikatakan, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadiin perkataan Musa, dia mengatakan ibadah yang dia kerjakan untuk mengingat bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam kitab Roma 12 ayat 1 mengungkapkan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari firman Tuhan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ibadah sejati yang sesungguhnya adalah menjadikan seluruh hidup kita bermanfaat bagi sesama demi kemuliaan Allah yang diwujudkan dalam perilaku yang baik sehari-hari. Maksudnya di sini, ibadah yang sejati itu adalah kalau hidup kita, tubuh kita benar-benar memuliakan Tuhan, kita menjadi berkat bagi sesama. Ibadah dan memuji Tuhan di gereja setiap hari Minggu memang penting, namun jangan lupa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga tetap beribadah kepadanya melalui ketaatan kita kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi ibadah itu bukan hanya di gereja beribadah seperti ini, bernyanyi dan berdoa. Ibadah yang sejati adalah hidupmu sehari-hari. Bagaimana kamu di rumah dan di sekolah berperilaku yang baik, itu adalah ibadah yang sejati dan berkenan di mata Tuhan. Hal tersebut dapat diterapkan dalam bertutur kata, bersikap, belajar, berteman, bermain, dan berpakaian. Kita menjadi teladan bagi teman-teman kita sehingga kita mendorong mereka untuk taat kepada Allah. Artinya, dalam segala hal kita menunjukkan bahwa kita anak yang beribadah kepada Tuhan sehingga orang terdorong untuk ikut taat kepada Allah. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita. Kekudusan hidup sesungguhnya adalah ibadah sejati, persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Kudus di sini artinya baik perkataan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, seluruhnya hidup kita tidak ada yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita lihat slide berikut, ibadah yang sejati. Baik, apa itu ibadah? Mari kita belajar. Kata ibadah adalah istilah untuk menyebut suatu perbuatan yang menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari oleh ketaatan mengerjakan perintahnya. Contoh ibadah pada di gereja. Istilah ibadah berasal dari beberapa bahasa, antara lain Perjanjian Lama, bahasa Ibrani yaitu EBD, beda, hamba, abdi, pesuruh, Yahweh atau Allah. Jadi kata ibadah diartikan sebagai abdi Allah. Perjanjian Baru ada istilah Yunani 3. Yang pertama, liturgia, ibadah kepada Allah; latria, mempersembahkan tubuh; restia, pelayanan kepada orang susah. Selain ibadah, dalam Jerman, bahasa Jerman Gottes artinya pelayan gereja, sedangkan bahasa Inggris worship, memberikan penghargaan kepada seseorang artinya. Jadi kita sudah tahu asal-usul ibadah. Ibadah yang sejati artinya apa?
Dalam Roma 12 ayat 1, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, kegiatan pelayanan yang kita lakukan baik di gereja maupun untuk melayani Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dunia dapat menirunya. Apa maksudnya ya? Maksudnya ialah apabila kalian melakukan kegiatan yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita dan mendatangkan berkat bagi orang lain, itu adalah ibadah yang sejati. Misalnya, melakukan pelayanan bagi teman yang sakit, menolong teman yang susah. Tujuan ibadah yang sejati untuk beribadah, maksudnya dalam hidup harus dipakai untuk melayani Allah dan melayani sesama. Ibadah dilakukan di gedung gereja. Ibadah bisa dilakukan di mana saja. Dengan demikian, ibadah tidak difokuskan pada ritual, tapi untuk menghadirkan damai di sekitar. Sampai di sini hafalannya Roma 12 ayat 1. Baik. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan memberkati.